Perkenalkan, nama saya Jayadi, saya dari kelompok 120 Destiny. Saya sudah bergabung dengan SMCC sejak tahun 2015. Saya bekerja, punya usaha toko grosir sandal dan sepatu di Pasar Turi, namanya CV Ria Sukses. Ya, saya mau menceritakan hari ini, menyaksikan kebesaran Tuhan, apa yang sudah saya alami baru-baru aja yang di masa-masa COVID ini ya. Sejak bulan 3 ya COVID itu, nah itu omset perlahan-lahan mulai turun. Cuma yang paling parah itu memang sangat berat itu di bulan 4 sama bulan 5. Nah, omsetnya itu bisa turun sekitar 60-70%. Lah, yang mengerikan itu sebenarnya gini, operasional cost masih tetap jalan terus. Nah, lalu di satu sisi tagihan-tagihan ke supplier itu saya sudah buka giro semua. Jadi mau nggak mau kan harus tetap dibayar, itu nggak boleh blong lah istilahnya begitu. Nah, kondisi itu diperparah dengan kan istri saya itu ketakutan gitu loh. Jadi nggak boleh ke toko. Sudah kondisi seperti itu tidak bisa ke toko, di rumah ya ngapain di rumah? Ya nggak ngapa-ngapain, diem aja, bosen. Bosennya itu bukan seperti liburan ya. Kalau bosen liburan itu kan sih lumayan gitu loh. Tapi ini bosennya itu bosen stres sampai benar-benar seperti orang bingung gitu loh. Mau ngapain itu bingung. Nah, lalu yang saya lakukan itu ya cari jalan, telepon teman-teman, mungkin mereka ada peluang bisnis apa untuk tambah-tambah penghasilan kan sedikit-sedikit. Semua mengeluhkan hal yang sama. Nah, mereka semua juga lagi kesusahan, mereka semua juga lagi struggle. Ya ibaratnya orang buta minta tolong sama orang buta. Nah, dari sana satu hari waktu saya berdoa saat teduh itu seperti Tuhan itu negor saya gitu. Tuhan ngomong, kamu mengandalkan manusia, kamu terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu tidak mengandalkan aku gitu. Oh iya Tuhan, sorry. Nah, dari sana saya berkomitmen, oke, kan memang itu banyak waktu nganggur kan, di rumah ngapain. Jadi saya berkomitmen untuk menambah jam doa saya, menambah waktu untuk baca Alkitab. Nah, semakin saya belajar firman Tuhan, semakin banyak tertegur. Ya Tuhan itu baik ya. Di saat-saat itu kok kebetulan firman yang datang itu firman yang sama, menguatkan gitu loh. Contohnya di waktu Daud di Siklak gitu, ya kan, di kondisi yang sangat terjepit. Daud itu sudah sangat terjepit, tapi dia mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Saya sampai mikir kayak gini, hah? Kok bisa ya kondisi kayak gini? Biasa orang itu normalnya kan ayo ngapain gitu ya. Tapi Daud itu enggak, malah sebentar, aku tak doa dulu, tanya Tuhan maunya apa. Kalau dipikir-pikir mungkin kondisinya Daud saat itu dengan kondisi saya saat itu Daud itu berkali-kali lipat jauh lebih berat gitu. Tapi kenapa ya orang ini kok bisa memutuskan untuk tanya Tuhan dulu? Wow, itu saya belajar sih di sana. Lalu juga di Mazmur 20 itu ada juga firman Tuhan ngomong, orang ini mengandalkan kereta, orang itu mengandalkan kuda, tetapi aku mengandalkan nama Tuhan yang memberikan kemenangan kepadaku. Jadi aku pun sadar gitu loh, oh iya ya, selama ini aku mengandalkan mungkin pengalaman, kekuatan, relasi, ya tapi itu nothing kan. Saya sudah coba, bukan saya nggak coba. Secara manusiawi normal lah, maksudnya ada masalah cari jalan keluar. Tapi ternyata firman Tuhan ngomong kamu cari
jalan cari saya gitu loh. Jangan dengan kekuatanmu sendiri. Ya firman-firman Tuhan itu yang sangat menguatkan. Lah, lalu Tuhan itu baik ya, Tuhan sangat baik. Saya menyerahkanlah semua pada Tuhan. Wis Tuhan, aku percaya kalau bisnis ini semua punyamu. Aku ini cuma pengelola. Jadi toko Ria sukses, nama baik yang selama ini dibangun dan reputasi dan semuanya itu punyamu Tuhan. Jadi kalau aku percaya lah Tuhan pasti pelihara dan gak akan permalukan. Ya puji Tuhan sih ya, bulan 4 itu kita saat mau jatuh tempo saya sudah hitung masih kurang uang banyak waktu itu. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup kasih jalan keluar gitu. Dan puji Tuhannya bulan 4 itu lolos. Semua tagihan terbayar. Tanpa saya ada minta penundaan dan sebagainya, semua itu Tuhan sediakan uangnya dari mana? Ya enggak tahu, itu karya Tuhan. Lalu masuk bulan 5 kan. Bulan 5 itu saya sudah mikir, ini pasti enggak selamat gitu. Kenapa enggak selamat? Ya soalnya saya lihat tanggalan kan ada libur lebaran tuh. Saya lihat, wah efektif kerja ini maksimal cuma sampai tanggal 20 Mei. Kalau saya kerja sampai 20 Mei, berarti tak hitung hari kerja, itu paling 2 minggu, setengah bulan lah. Tapi kita harus menanggung beban pembayaran hutang ya ke supplier itu selama 1 bulan. Iya kan? Selama 1 bulan ditanggung hanya kerja setengah bulan. Mustahil lah, belum nanti ada HR-an dan sebagainya. Ya terus terang sebagai manusia, saya sempat tergoda dan sudah memutuskan waktu itu. Saya sudah memutuskan untuk HR-nya pegawai tak tunda aja. Jadi aku bayar sebagian, nanti sisanya mungkin akhir tahun gitu kan. Soalnya memang secara cash flow perusahaan berat banget. Dan pegawai saya pasti tahu. Lawang itu masuk itu sudah saya rolling. Lalu bagian accounting pasti juga kasih bocoran kan ke mereka bagaimana beratnya perputarannya kita gitu. Nah, tapi ada satu hari waktu saya berdoa itu kok rasanya semakin mendekati lebaran itu semakin gak damai sejahtera gitu loh. Kok menunda ya HR-nya pegawai. Kasihan loh mereka itu apa gitu loh. Itu kayak perang terus di otak saya itu perang. Dan satu hari itu waktu saat teduh akhirnya saya memutuskan, oke Tuhan, aku bayar full lah gitu. Nanti apa yang akan terjadi kalau misalnya uang nggak cukup atau apa ya terserah kamu lah gitu. Sungguhan itu situasinya seperti itu. Tuhan itu baik ya. Saat saya memutuskan seperti itu firman Tuhan langsung datang lagi. Aku baca Alkitab dan Tuhan ngomong, hai Tuhan, berlakulah adil kepada hamba-hambamu gitu. Jangan engkau menahan apa yang menjadi haknya mereka. Terima kasih Tuhan, aku sudah memutuskan sesuatu yang benar, ya kan? Tapi yang ke depan ini ya apa kan gak tahu, pokoknya ambil keputusan nekat lah gitu. Tapi ya itu puji Tuhan lagi ya, Mei itu pun lolos. Ya lalu sudah masuk bulan Juni, bulan Juli itu puji Tuhan omsetnya kita sudah balik sih 100%. Bahkan kalau year on year dari tahun lalu ada peningkatan sedikit. Di masa-masa seperti ini bisa bayangkan, bisa kembali 100% itu aja sudah mujizat gitu kan. Tapi itulah Tuhan gitu loh.
Saya setiap kali bertemu dengan sales, dengan teman-teman bisnis siapapun itu, mereka masih struggle loh. Mereka bisa balik ke angka 60%, 70% aja mereka sudah happy banget. Gitu kan. Tapi kita sudah balik gitu. Ya itu sih yang saya mau saksikan. Yang saya mau tekankan ini begini ya teman-teman. God factor lah ya. Aku tetap ngomong, siapapun tanya sama saya apa sih rahasianya, apa sih rumusnya. Kalau dulu mungkin saya banyak teori, banyak pengalaman, saya akan banyak cerita ini dan itu gitu. Tapi setelah melalui ini semua, aku tahu dengan jelas bahwa cuma Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Mau hebat seberapa, mau pinter seberapa, mau punya koneksi seperti apa, kalau Tuhan belum bukakan jalan, ya aku rasa usaha kita juga akan sia-sia gitu. Dari hal ini aku malah dapat satu pelajaran ya. Kalau dulu aku senang baca buku, aku senang berguru ya pada orang-orang pinter gitu, cari pengalaman lah dan sebagainya. Hari-hari ini malah aku menantang diriku sendiri bahwa aku pengen buktikan orang yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan itu hasilnya seperti apa sih. Jadi aku tinggalin semua buku, aku sudah gak kontak siapapun, aku benar-benar hanya nambah jam doa, baca Alkitab terus, gali terus. Ya mujizat demi mujizat itu terjadi. Ya teman-teman saya tidak semuanya mereka terpuruk ya. Ada beberapa orang, misal contoh seperti Guntoro, itu malah di kondisi yang susah kemarin itu omsetnya dia berkali-kali lipat gitu. Sampai iri aku sungguhan. Ya toh. Ya tapi apa ya? Ya mungkin Guntoro itu sebagian kecil lah ya. Sebagian kecil aja, mungkin 1 dibanding 100 kondisi kayak gini loh. Kalau teman-teman yang lain banyak yang struggle. Tapi dengan apa yang sudah saya alami ini, setiap kali ketemu siapapun, ya aku ceritain Tuhan itu hebatnya seperti ini loh gitu ya. Dan itu jadi berkat juga buat mereka, kekuatan juga buat mereka. Nah aku berpesan mungkin ya buat teman-teman, memang kondisi ini gak gampang, kondisi sekarang ini gak gampang. Kita dituntut untuk bekerja lebih keras, lebih kreatif. Ibaratnya kita itu di stretch sedemikian rupa, ya kan? Bukan berarti kalau kita mengandalkan Tuhan itu, ya wis Tuhan ini tanggung gitu ya, aku diem aja ya, enggak. Tapi kita pun ada bagiannya kita sendiri. Kita juga tetap harus kreatif, berusaha. Ya mungkin di saat-saat yang banyak longgarnya ini, soalnya kan mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya belajarlah, cari informasi lah. Saran saya seperti itu sih. Kita kembangkan diri juga. Siapa tahu di situasi yang seperti ini kita malah bisa menemukan ide-ide yang baru, jalan bisnis yang baru. Oh ya, ini yang paling penting, saya barusan ingat. Saya punya 2 kelompok teman. Yang satu itu mereka orang-orang yang melihat fakta. Jadi situasi seperti ini tuh, wah,
semakin ikut banyak Zoom, webinar, apa semua kan ngomong ini mengerikan begitu ya. Jadi mereka itu sudah terimage gitu. Wah, tahun 2020 paling enggak sampai 2021 ini akan berat. Dan mereka meyakini itu. Nah, orang-orang yang meyakini itu, aku lihat mereka itu tambah lama tambah lemes loh. Serius tambah lemes. Tapi ada satu sisi kelompok temen yang berbeda, itu mereka tambah ngomong gini. Ingat ya, saat krisis ini kita kalau tidak menemukan peluang baru, ya toh, ibaratnya krisis ini kayak kita ini dilatih di medan yang berat gitu loh. Nah, kita wis latihan kan kuat. Nah, nanti setelah krisis ini harusnya kita kan tampil sudah lebih siap gitu kan. Nah, begitu krisis ini lewat, harusnya kita tinggal langsung jos gitu loh. Aku melihat orang-orang yang kelompok seperti ini, wih itu luar biasa loh. Ada teman saya itu ya cewek, bayangin cewek single, itu dia itu dalam 1 bulan itu dia cicilan ke bank aja, cicilan KPR ke bank aja 75 juta. Itu cicilan KPR tok. Dan saya tanya, kamu ikut restrukturisasi nggak? Dia ngomong, ya pengen ini ikut sih, cuma setelah klausulnya dari BCA itu keluar kok tak pikir-pikir nggak menarik buat saya. Nah itu tak pikir-pikir juga saya masih mampu kok. Ya wis, jadi nggak diambil restruktur itu. Malah dia yang asalnya dagang offline, salesnya kemana-mana gitu ya, sekarang kan pada berkurang semua tuh, salesnya nggak bisa jalan apa semua. Dia mulai fokus ke online. Dari sana itu dia bisa loh nutup 75 juta hanya untuk cicilan. Itu belum pegawai, belum operasional cost dan lain-lain loh ya. Cuma 75 juta setor pergi bank. Dan dia bisa. Wow, aku lihat memang ya ini. Jadi tergantung kita mau menyikapi ini bagaimana. Kalau kita menyikapi ini dengan optimis, aku yakin kita akan semakin kuat dan keluar jadi pemenang gitu loh. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah lemes, ya nggak ngapa-ngapain. Mungkin malah mau ini nggak berani, mau itu nggak berani, mau ini takut, mau itu takut. Ya akhirnya ya sudah stuck gitu. Krisis ini lewat gitu tok. Nanti setelah kondisi membaik ya mungkin dia akan tetap mulai jalan lagi pelan-pelan. Kurang oke sih menurutku. Ya itu sih.